Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 11. Di sini kita ketemu dengan materi rumus-rumus dasar pH larutan ya. Nah, yang pertama, untuk rumus-rumus dasar pH larutan itu sendiri, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pH. Nah, pH ini adalah suatu derajat keasaman ya. Derajat keasaman. pH itu singkatan dari potential of ion hidrogen. Nah, pH itu cara menentukannya gimana? Cara menentukan nilai pH suatu larutan, langkah pertama kita tentukan dulu konsentrasi H plusnya. Kita tentukan dulu konsentrasi H plusnya. Nah, kemudian karena konsentrasi H plus ini bilangannya sangat kecil, 0,000 sekian, karena kecil, maka supaya angkanya jadi besar, kita logaritmakan. Nah, dilogaritmakan. Biasanya, kalau suatu bilangan dilogaritmakan, kalau dia nilainya di bawah 1, maka harganya min. Supaya jadi plus, maka kita kali dengan min. Nah, jadi pH itu adalah minus logaritma konsentrasi H positif. Nah, kalau ada suatu persamaan logaritma tidak ditulis bilangan pokoknya di sini, itu berarti bilangan pokoknya adalah 10. Nah, dari sini kita bisa ubah jadi persamaan eksponen, yaitu konsentrasi H plus itu sama dengan 10 pangkat min pH. Jadi konsentrasi H plus itu sama dengan 10 pangkat min pH. Nah, ini kalau pada asam. Kalau pada basa ada namanya pOH. Nah, pOH ya. Kalau basa itu kan dia bisa melepaskan konsentrasi ion OH-, seperti yang kita pelajari sebelumnya di dalam teori asam basa Arrhenius. Nah, anak-anak kami bisa lihat pada video yang sebelum ini ya, yaitu tentang teori asam basa. Nah, pOH pada basa itu dengan cara yang sama kita bisa peroleh minus logaritma konsentrasi OH-. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat ubah menjadi persamaan eksponen. Konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min pOH. Nah, ini maksudnya begini. Kalau pH-nya 2, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2. Kalau pH-nya 3, berarti H plusnya adalah 10 pangkat min 3. Jadi kalau dalam suatu larutan, konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5, itu berarti pH-nya adalah 5. Jadi konsentrasi H positif itu 10 pangkat min pH. Kalau seandainya konsentrasi H positifnya 10 pangkat min 7, itu berarti pH-nya adalah 7. Jadi artinya untuk menentukan nilai pH suatu larutan, kita perlu tahu konsentrasi H positifnya. Nah, dalam setiap larutan, apakah larutan itu bersifat asam, basa, ataupun netral, H positif dan OH- itu selalu ada. Cuma kalau di dalam asam, H positifnya yang banyak. Kalau dalam basa, OH-nya yang banyak. Tapi kalau netral, dua-duanya akan sama besar. Nah, kalau kita kalikan konsentrasi H plus yang ada dalam suatu larutan dengan konsentrasi OH-nya, maka kita akan peroleh suatu bilangan yang harganya 10 pangkat min 14. Nah, ke depannya ini kita sebut dengan KW. KW itu tetapan air. Dengan catatan ini pada keadaan standar. Yang dimaksud dengan keadaan standar itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi, pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka nilai KW itu adalah 10 pangkat min 14. Nah, berarti bisa kita ubah ke pH. pH ditambah pOH ini sama dengan 14. Inilah dia hubungan antara pH dengan pOH. Jadi pH ditambah pOH
itu sama dengan 14 ya. Nah, jadi sebagai contoh kita lihat. Misalnya ini contoh ya. Nah, kalau dalam air murni, berapa pH air murni? Nah, itu kita perlu tahu. Berapa pH air murni? Nah, ingat tadi konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH min itu sama dengan KW. KW itu 10 pangkat min 14. Ya. Nah, yang namanya air murni itu netral. Kalau netral berarti banyaknya H positif dengan OH min sama. Sehingga ini bisa kita ganti. OH min itu bisa aja kita ganti dengan H plus. Karena banyaknya OH min dengan H plus sama. 10 pangkat min 14 hasil kali ini. Berarti bisa kita dapat konsentrasi H plus kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 14. Maka konsentrasi H plus adalah 10 pangkat min 7. Berarti konsentrasi H plus pada air murni itu 10 pangkat min 7 molar. Kalau H plusnya 10 pangkat min 7, berarti pH-nya berapa? Ingat tadi, H plus itu 10 pangkat min pH. Berarti pH-nya ini 7. Nah, itu makanya kalau dia air murni netral, pH-nya 7. Dengan catatan, ini jangan lupa, pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Tapi kalau suhu dan tekanan ini berubah, maka akan berubah pH air murni itu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa peroleh tadi pH tambah pOH sama dengan 14. Artinya pH itu dia antara 0 sampai dengan 14. Dan di tengah-tengah ada angka 7. Kalau 0 sampai 7 ini adalah wilayah asam. 7 sampai 14 ini wilayah basa. Dan kalau pas 7 itu netral. Itu makanya kalau pH asam itu di bawah 7, pH basa itu di atas 7. Kalau pas pH-nya 7 itu sama dengan netral. Baik, adik-adik, sekarang coba kita bahas contoh soal kita ya. Di sini saya berikan soal yang pertama dan kedua dulu. Nah, coba kita lihat sama-sama soalnya. Soal yang pertama, pH larutan A sama dengan 5 dan pH larutan B sama dengan 6. Pertanyaannya, tentukan perbandingan konsentrasi ion H+ dalam larutan A terhadap H+ dalam larutan B. Baik. Nah, jadi di sini kita harus cari dulu konsentrasi H+ masing-masing. Ingat di awal tadi udah kita pelajari bahwa H+ itu sama dengan 10 pangkat min pH. H+ itu 10 pangkat min pH. Nah, kita diminta menentukan perbandingan H+ pada larutan A banding konsentrasi H+ pada larutan B. Coba, H+ caranya tadi ingat 10 pangkat min pH. Berarti H+ pada larutan A adalah 10 pangkat min pH larutan A. pH larutan A adalah 5. Nah, banding H+ pada larutan B tentu 10 pangkat min pH larutan B. pH larutan B adalah 6. Berarti 10 pangkat min 5 banding 10 pangkat min 6. Coba kita bulatkan biar sama-sama bulat. Tentu kita bagi ya, atau kita kali, sama-sama kalilah dengan 10 pangkat 6 ya. Nah, kali 10 pangkat 6. Kalau ini kita kali 10 pangkat 6, maka hasilnya adalah 10. Kalau ini kali 10 pangkat min 6, hasilnya 1. Berarti dia 10 banding 1. Ya, oke ya. Nah, itu karena nilai pH-nya kita lihat ini 5, ini 6. Nah, gimana kalau seandainya pH-nya seperti ini, 6 kurang log 4. Gimana mengubah menjadi konsentrasi H+? Nah, baik. Kalau seperti itu, saya berikan caranya begini. Nah, kalau konsentrasi H+-nya 10 pangkat A, 10 pangkat A,
maka pH-nya adalah A. Nah, itu seperti yang atas ini. Kalau H plusnya 10 pangkat min A, 10 pangkat min A, maka pH-nya A. Nah, sekarang, kalau konsentrasi H plusnya A dikali 10 pangkat min B, nah, maka pH-nya adalah B dikurang log A. Nah, jadi anak-anak kami cukup kalian gunakan yang ini untuk mengubah pH-nya ini menjadi H+. Oke, coba. pH larutan P 6 kurang log 4 dan pH larutan Q 4 tambah log 2. Tentukan perbandingan konsentrasi H+ larutan P terhadap H+ larutan Q. Oke, langsung kita bandingkan ya. Konsentrasi H+ larutan P banding konsentrasi H+ larutan Q. Nah, oke, sekarang coba kita lihat. P pH-nya 6 kurang log 4. Nah, kalau B kurang log A, B kurang log A, H plusnya A kali 10 pangkat min B. Berarti kalau dia 6 kurang log 4, anggap 4 ini adalah A, 6 ini adalah B. Berarti 6-nya ke atas, 4-nya ke depan. Berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Itu dia. 4 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, konsentrasi H plus pada larutan Q. Nah, ingat, di sini kita bisa ubah dari pH menjadi H plus kalau seandainya ininya min. Kalau ini min. Nah, tapi di sini positif. Ini positif. Gimana ngubahnya? Nah, jadi perlu kita ingat ya. Perlu kita ingat, saya tulis di sini. Nih, 4 tambah log 2. Gimana supaya bisa diubah jadi min? Ah, gampang. Gini aja, 4 tambah log 2 itu sama dengan 4 dikurang. Ini kita seperkan. Jadi log A itu sama dengan min log seper A. Log 5 itu min log seper 5. Nah, jadi supaya jadi min, ini kita buat setengah. Nah, sudah dapat ya, sudah bisa ya. Jadi setengah ini adalah A-nya dan 4 ini adalah B-nya. Setengah ini adalah A-nya dan 4 adalah B-nya. Berarti ini jadi setengah, ini jadi 4. Berarti di sini kita buat setengah itu 0,5 kali 10 pangkat min 4. Kan gitu ya, setengah itu 0,5. Nah, 4 dibagi setengah. 4 dibagi setengah itu 8. 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita bagi 10 pangkat min 4. Ayo, biar bulat gimana nih? Nah, biar dia bulat dan sederhana. Sama-sama kita kali 10 pangkat 6. Sama-sama kali 10 pangkat 6. Ini kita kali 10 pangkat min 6. Ini adalah 8. Ya, 8. Kemudian 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6 adalah 100. 100 ya, 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6. Nah, kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi dengan 4. Berarti 2 banding 25. Nah, itulah dia perbandingan konsentrasi H plusnya. Baik, sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Ingat tadi kita katakan pH air murni 14 pada pH air murni 7 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Pada suhu tertentu, nilai KW tetapan air adalah 10 pangkat min 13. Pada suhu tertentu ya. Yang ditanya, berapakah nilai pH air murni? Ingat, di dalam air murni, banyaknya H plus dan OH min itu sama ya. Oke. KW itu adalah H positif, H plus,
dikali dengan konsentrasi OH-. Itulah KW. KW-nya tadi di soal ini 10 pangkat min 13. Nah, yang namanya air murni itu netral. Kalau netral, maka banyaknya H plus dengan OH- itu sama. Jadi kita anggap saja ini H plus karena kita mau cari pH. Kalau ini H plus kali H plus, berarti H plus kuadrat. H plus kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 13. Dari sini kita bisa dapat konsentrasi H plus dalam air murni pada su itu adalah 10 pangkat min 6,5. Maka dengan demikian, pH air murni pada su itu adalah 6,5. Oke. Ya, soal berikutnya kita lihat. Soal berikutnya ya. Nah ini, di sini dikatakan pada suhu tertentu KW 4 kali 10 pangkat min 14. Tentukan pH air murni. Nah, langsung aja ya. Nah, ingat KW itu adalah konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, menurut soal katanya 4 kali 10 pangkat min 14. Oke ya. Nah, karena dia air murni H positif dengan OH- itu sama besarnya, kita anggap saja ini H positif. Sehingga dia jadi H plus kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 14. Nah, dapatlah kita H plusnya. Berarti H plusnya adalah akar dari sini. 2 kali 10 pangkat min 7 molar. Ayo, gimana mengubahnya tadi? Ya, ingat tadi, ya ini saya ulangi lagi. Kalau H plusnya A dikali 10 pangkat min B, berarti pH-nya gimana? pH-nya sama dengan B dikurang log A. Nah, berarti kalau H plusnya 2 kali 10 pangkat min 7, ayo ubah. Gimana cara ngubahnya? pH-nya berarti B-nya adalah 7 dan A adalah 2. Ya, berarti ganti ini 7, ganti ini 2. Berarti pH-nya 7 kurang log 2. Oke, adik-adik, itu ya caranya. Baik, ini soal berikutnya lagi. Nah, saya kasih yang lebih bervariasi lagi ya. Kita lihat soal berikutnya. Di sini diketahui jika pH air murni adalah 6 tambah log 4. Berapakah KW pada su tersebut? Nah, dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam air murni, karena banyaknya H plus dan OH- itu sama, dalam air murni, ya KW itu sama dengan kuadrat dari H plus. Itu ingat langsung. Ya, pH. Jadi, KW itu dalam air murni itu adalah, KW itu adalah konsentrasi H plus kuadrat. Nah, berarti kita cari berapa H plusnya. Ingat, pH-nya katanya 6 tambah log 4. Kita tidak bisa mengubah menjadi H plus kalau di sini masih positif. Dijadikan negatif. Supaya jadi negatif, gimana tadi caranya? Nah, 6 kurang log berapa? 1/4. 6 kurang log 1/4. Berarti kesimpulannya, kalau udah gini kita bisa dapat. Berarti konsentrasi H plus sama dengan apa tadi? Nah, kalau dia H plusnya, saya ulangi di sini ya. Kalau H plusnya A kali 10 pangkat min B. Nah, biar adik-adik ingat terus nih. Saya ulang-ulang terus ya. B kurang log A. Oke. Nah, ini kita udah tahu nih. B-nya 6, A-nya 1/4. Berarti A-nya 1/4. Ganti A-nya dengan 1/4. 1/4 itu 0,25. Kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, itu H plusnya. Berarti KW itu kuadrat dari H plus. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 7 kita kuadratkan. Berarti ini ingat ya, berlaku dalam air murni. KW itu kuadrat dari H plus berlaku dalam air murni ya. Nah, 2,5 pangkat 2 itu 6,25
kali 10 pangkat min 14. Nah, inilah dia nilai KW pada saat itu ya. Nah, adik-adik di sini selain mempelajari rumus dasar pH, kita juga mempelajari bagaimana cara menentukan pH suatu larutan ya. Nah, untuk menentukan pH larutan itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini digital. Ya, digital. pH meter itu dia digital. Jadi artinya kita cukup masukkan jarum ini ke dalam larutan, maka akan terbaca pH-nya. Ya, kita masukkan jarum ini ke dalam larutan, ujung mata pulpennya ini seperti pena, maka terbaca dia berapa pH-nya. Oke. Nah, ini pH meter ya. Kalau ini gampang, kita tinggal pakai alat. Nah, kemudian yang kedua, bisa dengan menggunakan indikator asam basa. Nah, pada saat kita belajar di teori asam basa, kita udah pelajari. Ada indikator alami, ada indikator buatan. Nah, apa itu indikator? Indikator itu adalah suatu zat yang berubah warnanya. Ya, kalau dia kita masukkan ke dalam larutan yang berbeda. Dalam asam dia warnanya beda, dalam basa warnanya beda. Tapi kalau zat itu kita masukkan dalam asam maupun dalam basa, warnanya sama, berarti dia nggak bisa jadi indikator. Ya. Yang biasa kita gunakan sebagai indikator itu, biasanya kita kenal lakmus. Lakmus itu dalam asam, berubah dia jadi merah, kalau dalam basa dia jadi biru. Nah, ini lakmus. Ya. Nah, kemudian ada metil oren. Ya, ada metil oren, dalam asam yang pH-nya rendah dia merah. Nah, dalam larutan yang bersifat basa dia kuning. Nah, itu ya. Kemudian ada penoftalen. Penoftalen itu dalam basa yang pH-nya tinggi, dia warnanya merah seperti magenta, tapi dalam asam dia tidak berwarna. Oke ya. Nah, kemudian ini beberapa indikator yang lain. Ya, ada beberapa indikator yang lain. Nah, coba kita lihat contohnya, misalnya ini alizarin yellow, alizarin kuning. Nah, dia itu trayek pH-nya adalah 10,1 sampai 12,0. Dengan perubahan pH kuning sampai merah. Artinya 12,0 ke atas merah, 10,1 ke bawah dia kuning. Jadi kalau dikatakan merah, berarti itu pH-nya 12,0 ke atas. Kalau dikatakan kuning, berarti 10,1 ke bawah. Nah, itu ya. Contoh lagi, bromtimol biru. Trayek pH-nya itu 6,0 sampai 7,6. Dengan perubahan warna kuning sampai biru. Artinya kalau dikatakan biru, berarti dia 7,6 ke atas. 7,6 biru, 8 biru, 10 biru. Nah, 7,6 ke atas dia biru. 6,0 ke bawah dia kuning. 5 dia kuning. 6 kuning, kemudian lagi 3 kuning ini, maka warnanya berarti di antara kuning dengan biru, hijau. Nah, baik, sekarang kita akan bahas gimana cara menentukan pH larutan dengan menggunakan indikator. Nah, ini saya berikan contohnya ya. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Coba kita lihat. Metil merah, dia perubahan warnanya merah sampai kuning dengan trayek pH-nya 3,4 sampai 4,4,4. Artinya, kalau pH-nya 4,4 ke atas, maka warnanya kuning. Berarti kalau kuning, dia 4,4 ke atas. Kalau dengan metil merah, warnanya merah, berarti 3,4 ke bawah. Bromtimol biru atau BTB, trayek pH-nya kuning sampai biru, 7,6 ke atas, dia biru. Kalau kuning, berarti 6,0 ke bawah. Dan seterusnya. Baik, sekarang coba kita lihat. Dari hasil analisis air hujan menunjukkan terhadap indikator metil merah warnanya kuning, terhadap BTB warnanya biru, dan terhadap penoftalen tak berwarna. Maka pH air hujan itu berapa katanya? Nah, adik-adik, untuk menjawab soal yang seperti ini, kita kerjakan dengan menggunakan sistem seperti pakai garis bilangan. Lebih gampang ya. Oke. Lalu angka-angka trayek pH kita tulis di sini secara berurutan. Yang paling kecil 3,4, tulis 3,4. Kemudian 4,4. Nah, kita buat secara berurutan.
kalau misalnya ini 3,4 sampai 7. 3,4 sampai 7. Maka habis 3,4 6 kita tulis. Nah, 6 kita tulis karena kalau ini 3,4 ini 7. Tapi karena di sini kebetulan dia mengikuti urutan ini, ya kita ikuti ini ya. 4,4, kemudian 6,0, kemudian 7,6, lalu 8,0 dan 10. Nah, oke, kita tulis seperti ini ya. Oke, kita lihat. Di soal dikatakan hasil analisis terhadap indikator metil merah warnanya kuning. Coba kita lihat, kalau dengan metil merah warnanya kuning artinya apa? Dengan metil merah warnanya kuning, berarti 4,4 ke atas. Maka kita tulis begini, 4,4 ke atas. Nah, dibuat seperti ini. Lalu, dengan BTB warnanya biru. Dengan BTB warnanya biru. Apa artinya biru? 7,6 ke atas. Nah, itu dia. Ya, 7,6 ke atas kan? Gitu ya. Lalu, dengan phenolphthalein tak berwarna. Kalau tak berwarna, dengan phenolphthalein tak berwarna, berarti 8,0 ke bawah. 8,0 ke bawah. Nah, gini dia. Sekarang coba kita lihat di mana garisnya paling banyak. Nah, kalau di sini cuma satu garis, antara 3,4 sampai 4,4 cuma satu garis. Antara 4,4 sampai 7,6 cuma ada dua garis. Tapi antara 7,6 sampai 8,0 ada tiga garis. Nah, antara 8,0 sampai 10 ada dua garis. Berarti yang paling banyak garisnya di sini. Nah, ini dia. Maka pH-nya antara 7,6 sampai dengan 8,0. Itulah dia jawabannya, adik-adik. Ya, oke. Jadi, untuk rumus dasar pH larutan, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video yang saya bagikan ini. Supaya kalian akan dapatkan terus video-video terbaru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.